Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, maka itu adalah bukti dari kasih setia dan penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita awali persekutuan kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu berjudul Kasih bersama dengan Priscilla. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, Bapa yang telah melimpahkan kepenuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu itu, yang memungkinkan juga pada pagi hari ini kami dari berbagai tempat boleh dipersatukan dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan ini. Ya Bapa,
mampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu di dalam seluruh rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini. Baik melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, melalui doa-doa kami, tapi juga khususnya lewat perenungan akan firman Tuhan seperti yang sebentar akan kami lakukan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami melalui pembacaan Alkitab serta perenungan yang sebentar kami lakukan ini. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 45. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 45. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Matius ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Membalas dengan kasih. Demikian tema dalam perenungan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Anda kenal nama Sir Isaac Newton, atau biasa dalam lafal Indonesia kita sebutkan Isaac Newton. Newton adalah seorang yang serba bisa. Dia seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf awam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris yang berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sampai sekarang masih cukup banyak teori-teori yang ia sampaikan yang menjadi acuan di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satu teorinya dikenal sebagai hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu kira-kira seperti ini rumusannya. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar namun berlawanan arahnya. Seringkali disingkat hukum aksi reaksi. Misalnya, kalau kita menarik anak panah dengan sebuah busur, berarti ada daya yang diberikan kepada tali busur itu.
Ketika kita melepaskan anak panah itu, maka akan ada daya yang besarnya sama dengan daya tarikan kita yang membuat tali busur itu akan memukul anak panah itu sehingga melesat. Menurut Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah hukum Newton 3 ini cuma berlaku untuk fenomena alam? Bagaimana? Bagi saya, tidak. Prinsip ini secara sadar ataupun secara tidak sadar, menurut saya juga berlaku dalam relasi antar manusia. Kalau dibahasakan kira-kira bunyinya jadi begini. Lakukan kepada orang lain sama seperti apa yang orang lain lakukan kepadamu. Ada aksi, ada reaksi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukankah itu yang suka difahami orang tentang teks yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Bahwa seakan-akan kutipan dari Keluaran pasal 21 ayat 24 ini mengajarkan orang agar melakukan pembalasan. Ada aksi, ada reaksi. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti konteks dalam kitab Keluaran, maka kita akan menemukan bahwa titah yang memang keras itu justru untuk melindungi hak kaum lemah, supaya jangan ditindas, supaya keadilan bisa ditegakkan. Yesus sebenarnya tidak menghapuskan peraturan dalam kitab Keluaran itu. Bukankah dia pernah mengatakan bahwa ia tidak menghapuskan satu iota pun, satu huruf yang paling kecil pun dari apa yang ada di dalam Taurat? Tapi memang Yesus menyempurnakannya. Seolah Yesus mengatakan, oke, peraturan yang ada dalam kitab Taurat itu baik, namun ini loh hukum yang sempurna. Anda tahu hukum yang sempurna itu apa? Ya, betul. Hukum kasih. Kejahatan bila dibalas dengan kejahatan hanya akan berbuahkan kejahatan yang lebih besar. Kekerasan kalau dibalas dengan kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan yang lebih hebat. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menghidupi kasih yang melampaui batasan-batasan kebiasaan, pikiran logis, dan peraturan-peraturan. Bagi saya itu yang Yesus mau nyatakan lewat kesaksian dalam Injil Matius pasal 5 seperti yang kita baca tadi. Bukan berarti kita membiarkan diri kita dianiaya tanpa upaya untuk menegakkan kebenaran. Ditabokin kiri kanan sampai bengap, diam saja. Tidak. Kita ingat Yesus ketika ditampar, ia tidak diam saja. Ia memang tidak balas menampar, tapi dia merespon. Merespon dengan mengatakan, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Itu dicatat dalam Yohanes 18 ayat 23. Saudara, mengapa kita justru diajak membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih, dengan tindakan kasih? Bacaan kita menunjukkan bahwa alasannya menurut Yesus adalah karena Bapa di sorga mengasihi semua orang. Allah Bapa menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka sebagai anak-anak Allah,
Kalau kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan kita, kita pun dipanggil untuk mempraktikkan kasih sebagaimana Allah Bapa telah praktikkan. Membalas kejahatan dengan kasih, dengan tindakan kasih. Pasti sangat sulit karena kita begitu terbiasa mempraktikkan hukum aksi reaksi. Sangat sulit memang, tapi bukan mustahil. Betty Mitchell dan suaminya pendeta Archie Mitchell, mereka pergi ke Vietnam sebagai utusan Injil dari suatu misi gabungan. Mereka tiba di Hanoi pada tahun 1948. Tahun 1962 mereka melayani di tempat perawatan orang-orang berpenyakit kusta atau biasa disebut leprosarium, rumah sakit kusta di hutan jauh di tengah-tengah pegunungan Vietnam Selatan. Archie menjadi pemimpin rumah sakit itu dan Betty membantunya sambil mengasuh keempat anak mereka. Vietnam Selatan pada waktu itu sedang dalam perang berdarah melawan pasukan gerilya komunis Viet Cong yang dibantu oleh pasukan Vietnam Utara. Hutan di sekeliling rumah sakit itu adalah tempat tidak bertuan, di mana para gerilya berkeliaran semaunya dan kadang merampok penduduk setempat. Namun karena rumah sakit ini melayani siapa saja tanpa memandang aliran atau keterlibatan politik pasien, maka pengelolanya merasa aman. Tapi rasa aman ini ternyata tidak bertahan. Tanggal 30 Mei tahun 1962, malam hari sekelompok pasukan Viet Cong memasuki kompleks rumah sakit itu. Ada 3 grup tentara yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Grup yang satu menangkap seorang misionaris yang bernama Daniel Gerber. Grup yang lain mendatangi dan menangkap seorang dokter bernama Ardel Vietti. Grup ketiga mendatangi rumah yang didiami oleh Archie, Betty beserta keempat anak mereka, Loretta, Becky, Glenn, dan Gary. Saat itu Gary si bungsu yang berumur 4 tahun baru saja ditidurkan oleh ibunya. Archie segera ditangkap, diikat dan dibawa keluar. Betty memohon agar boleh mengambil Gary anak bungsu mereka tapi tidak diizinkan. Bahkan Betty bersama ketiga anak mereka, Loretta, Becky, dan Glenn, dibawa ke bagian lain dari rumah sakit kusta itu. Betty memberikan testimoni. Itu adalah saat yang paling mengerikan dalam hidupku, melihat suamiku diikat dan dibawa paksa seperti itu. Aku tidak tahu apakah kami bisa bertemu dengan dia lagi. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Gary kecil yang ditinggal sendirian di dalam rumah. Sambil berpelukan dengan anak-anak saya bersama mereka mulai menyanyi. God knows the way through the wilderness. All we have to do is follow. Tuhan tahu jalan melalui padang belantara. Apa yang harus kita lakukan adalah mengikutinya. Setelah peristiwa itu, Betty bersama keempat anaknya beserta para perawat diterbangkan pindah ke kota Ban Method, di mana Badan Misi memiliki sekolah Alkitab. Betty memutuskan untuk tinggal di daerah itu karena ia merasa bahwa panggilannya adalah melayani penduduk di tempat itu, sambil tentu saja dia berharap suaminya akan dibebaskan. Ketetapan hatinya akan panggilan ini segera diuji ketika ia melayani secara sukarela di rumah sakit umum setempat. Seorang perawat menghampiri dia dan berkata, beberapa di antara pasien ini adalah anggota pasukan Viet Cong.
Kami tahu bahwa suami Anda ditawan pasukan Viet Cong. Jadi kami mengerti kalau Anda tidak bersedia melayani mereka. Betty terhenyak sejenak. Tentu saja terbayang akan suaminya yang sedang ditawan dan dibawa entah kemana. Namun dia tidak mau mengikuti gejolak hatinya. Ia berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengasihi mereka yang mungkin telah menawan suamiku, mereka yang telah berbuat jahat kepadaku. Lalu ia meminta seorang perawat membawanya melewati bangsal, dan agar perawat itu memberi tanda ketika singgah di ranjang seorang Viet Cong. Dia terus berusaha melawan gejolak hatinya dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang Viet Cong itu. Dan ia berhasil mengatasinya. Ia tetap melayani di sana sampai pada tahun 1975, Betty bersama beberapa penginjil ditawan oleh pasukan Vietnam Utara. Beberapa bulan kemudian mereka dibebaskan dan diusir dari daerah itu. Betty dan anak-anaknya pergi ke Penang, Malaysia, dan melayani di sana. Ia tetap mengasihi orang-orang Vietnam itu meskipun suaminya tidak kunjung ditemukan. Sesudah kembali ke Amerika pada tahun 1986, Betty terus melayani kelompok imigran Vietnam, mendampingi mereka untuk membentuk gereja. Ia tetap mengasihi orang-orang Vietnam itu meskipun suaminya tidak pernah ditemukan. Ketika kita mengampuni, memang kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Untuk bisa mengampuni, lalu membalas kejahatan dengan tindakan kasih, pertama-tama kita harus terus menghidupi kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kuat kuasa kasih itu, kita berjuang untuk menyangkali keakuan kita. Dari sanalah akan terbuka pintu bagi praktik membalas kejahatan dengan tindakan kasih. Dengan pertolongan Tuhan, Betty Mitchell bisa melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan yang sama, kita juga, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya pasti bisa melakukannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, ampuni kami kalau di sana sini, sekalipun kami tahu panggilan kami adalah untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama manusia, tapi kerap kali kami memilih-milih siapa orang yang kami nilai patut untuk kami kasihi. Kerap kali perilaku kami masih dikuasai oleh hukum aksi reaksi. Kami cenderung ingin membalas apa yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan di dalam kasih-Mu untuk mau belajar dan terus makin memperbaiki diri agar mampu membalas kejahatan dengan tindakan kasih. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya ketika kami bersungguh mau melakukannya, maka Bapa sendirilah yang akan menambahkan kekuatan itu kepada kami. Dalam kerinduan yang demikianlah ya Bapa, bahwa hidup kami makin diwarnai oleh tindakan kasih, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa masih banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini untuk bisa benar-benar mewujudkan kehidupan bersama di mana keadilan, kebenaran ditegakkan
di mana kedamaian dan kesejahteraan mewujud nyata bagi setiap anggota masyarakat. Masih ada juga pihak-pihak yang terus mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang memandang pihak yang berbeda lebih sebagai musuh yang harus ditaklukkan, dan karena itu memaksakan kehendak mereka agar yang berbeda itu menjadi sama. Ya Bapa, mampukan kami untuk menyikapi situasi yang seperti itu tetap di dalam terang kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan untuk kami perbuat. Berikanlah hikmat kepada pemerintah untuk bisa menciptakan suasana kondusif agar di dalam kehidupan masyarakat yang beragam ini, perbedaan tidak dilihat menjadi sebuah ancaman, tetapi menjadi kekayaan guna membangun kehidupan bersama yang makin baik. Dan biarlah gerejamu boleh hadir sebagai contoh, sebagai teladan, bagaimana mempraktikkan tindakan kasih sebagai respon terhadap kekerasan, terhadap kejahatan yang terjadi di sana sini. Bapa di sorga, kami masih terus berdoa di dalam upaya-upaya untuk bisa menolong orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Baik mereka yang terpapar positif dan harus menjalani perawatan, pengobatan, tapi juga orang-orang yang terdampak dari sisi-sisi, dari segi-segi lain pandemi ini, khususnya perekonomian. Ya Bapa, kami tahu pemerintah telah berusaha keras untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah masyarakat boleh mendukungnya, mendukung upaya vaksinasi massal yang masih terus dilakukan oleh pemerintah, mendukung lewat ketaatan, ketertiban, memberlakukan protokol-protokol kesehatan dalam keseharian hidup. Bahkan mampukan kami untuk menyadari realitas bahwa ada kemungkinan memang kami akan hidup berdampingan dengan virus corona ini, sehingga kami mau beradaptasi menjalani kehidupan dengan cara yang baru dan tidak melihat penyesuaian itu sebagai beban, tapi sebagai kesempatan yang Tuhan beri agar kami bisa makin menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan itu. Di dalam kondisi itu kami berdoa bagi gereja, termasuk GKI Gading Indah. Biarlah gereja juga boleh tetap memancarkan terang kasih Tuhan, merengkuh, meraih orang-orang yang membutuhkan perhatian, yang merindukan cinta kasih, pertolongan, yang bisa dilakukan oleh gereja sebagai kenyataan tubuh Kristus tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Secara khusus kami bersyukur untuk keberadaan klinik Gria Kasih Indah yang adalah juga bagian dari gerejamu ini, bahwa melalui pelayanan yang diberikan untuk siapa saja yang memerlukan, keberadaan klinik ini juga boleh terus memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang berkati, Engkau yang mampukan para pengurus, para dokter, perawat, staf, karyawan di klinik Gria Kasih Indah untuk terus melakukan tanggung jawab, tugas panggilan, pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian gerejamu, khususnya untuk persiapan penyelenggaraan rangkaian aktivitas dalam bulan keluarga di bulan Oktober mendatang, sekalipun kemungkinan besar
kegiatan-kegiatan itu masih tetap harus dilakukan secara virtual, tapi kiranya itu tidak mengurangi semangat, sukacita, gairah dari jemaat untuk mau ambil bagian. Dan melalui berbagai kegiatan itu, kami juga boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami juga boleh makin bertumbuh di dalam iman kami dan dipererat di dalam cinta kasih persaudaraan satu terhadap yang lain. Ya Bapa, kami terus juga mendukung di dalam doa saudara-saudara kami yang bergumul dengan rupa-rupa masalah dalam hidup mereka. Bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dialami sendiri ataupun yang dialami oleh anggota keluarga, Tuhan kasihanilah. Engkau yang turut campur tangan, Tuhan yang berkenan untuk sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan bangkitkan semangat, Tuhan berikan kesabaran, sukacita, damai sejahtera sehingga mereka dapat menjalani saat-saat, masa-masa di mana penyakit itu belum tersembuhkan, tetap dengan penuh syukur. Ya Bapa, kami juga berdoa sekiranya ada yang punya persoalan karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka jalan dan memberikan kepekaan sehingga mereka juga dapat melihat jalan yang Tuhan bukakan sekalipun tidak selalu persis sama dengan apa yang diinginkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak cucu kami dengan kegiatan studi mereka ketika ada kabar bahwa kemungkinan juga mulai akan diselenggarakan penyelenggaraan pendidikan hybrid, sebagian akan dilakukan onsite, sebagian masih online. Maka Tuhan, Engkau yang mampukan baik pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan termasuk BPK Penabur, termasuk Ukrida untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kemungkinan-kemungkinan ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Maka kami mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita kembali menyanyikan pujian sebagai lagu penutup, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. PKJ 277, kita nyanyikan bersama hymn chorus dari GKI Bromo Malang. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci.
sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki. Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudaraku, Allah Sang Maha Kasih memanggil kita untuk membalas perlakuan yang tidak baik, bahkan kejahatan yang dilakukan pihak lain kepada kita dengan kasih, dengan tindakan kasih. Mari kita mempraktikannya di dalam keseharian hidup kita. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.